Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mitra dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah Islam kita mengenal seorang tokoh, sahabat terdekat baginda Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat lemah lembut, pengasih, ramah, serta akhlak yang mulia. Dialah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sebagai saudagar yang sukses dalam berdagang, luas pengetahuannya dan baik pergaulannya dengan orang lain. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diperbolehkan mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya, khawatir akan keselamatan jiwanya. Namun karena sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendesak Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah mengizinkannya. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajak seluruh kaum muslimin untuk berkumpul di Masjidil Haram. Pada saat itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mulai menyampaikan khutbahnya, dan itulah khutbah pertama dalam sejarah Islam. Ketika khutbah dimulai, kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir dari segala arah. Mereka pun menganiaya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hingga tubuhnya berlumuran darah. Padahal Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang terkemuka dan dimuliakan oleh masyarakat Mekah. Hidung dan telinganya mengeluarkan darah sehingga orang-orang tidak dapat mengenalinya lagi. Dia ditendang, dipukuli, diinjak, dan segala bentuk penganiayaan yang dapat mereka lakukan. Ketika Bani Tamim, kaumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar hal itu, mereka segera mengangkat tubuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mereka sangat pesimis terhadap keselamatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mereka segera naik ke Ka'bah dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, maka sebagai gantinya kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Mereka mengatakan hal ini karena Utbah bin Rabi'ah adalah sebagai dalang yang sangat berperan dalam penganiayaan tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an masih dalam keadaan pingsan hingga sore hari. Dia baru dapat berbicara pada petang harinya. Walaupun terasa masih sulit, ucapannya yang pertama adalah, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Orang-orang yang berada di sekitarnya mengira bahwa hal itu terjadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selama sehari penuh dia pingsan dan hampir meninggal, tetapi ketika dia sadar, yang ditanyakannya adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karena rasa cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya mereka meninggalkan Abu Bakar dengan perasaan kesal. Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an masih mempunyai harapan untuk hidup dan mulai dapat berbicara. Ummu Khair, ibunda Abu Bakar Siddiq, menyiapkan makanan dan minuman untuk Abu Bakar Siddiq. Namun dia menolaknya karena keinginannya adalah hanya berita tentang keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memohon kepada ibunya agar menanyakan keadaan Rasulullah kepada Ummu Jamil radhiyallahu an, saudara perempuan Umar radhiyallahu an. Karena permintaan anaknya yang terluka parah itu,
maka ibunya menunaikan permintaan itu dengan pergi ke rumah Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ibunda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil radhiyallahu anha menyembunyikan keislamannya karena dia baru memeluk Islam. Ummu Jamil berkata, "Saya tidak kenal dengan Muhammad dan Abu Bakar, tapi izinkanlah saya melihat keadaan anakmu Abu Bakar." Maka mereka berdua segera menemui Abu Bakar radhiyallahu an yang terluka parah. Ummu Jamil menangis ketika melihat keadaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang terluka parah. Dia berkata, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka." Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Ummu Jamil, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Ummu Jamil memberi syarat kepada Abu Bakar Siddiq karena khawatir perkataannya akan didengar oleh Ummu Khair, ibunda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang ketika itu belum memeluk Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Jangan khawatir tentang ibu saya. Kabarkan kepada saya tentang keadaan Rasulullah." Ummu Jamil menjawab, "Alhamdulillah, beliau berada dalam keadaan baik dan sehat." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Di manakah beliau berada saat ini?" Ummu Jamil menjawab, "Beliau berada di rumah sahabat Arqam radhiyallahu an." Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dan minum sebelum berjumpa dengan Rasulullah." Sebenarnya ibunya sangat ingin memberi makan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tetapi karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah bahwa dia tidak akan makan dan minum sebelum berjumpa dengan Rasulullah, maka akhirnya ibunya tidak dapat menahan keinginan anaknya itu. Kemudian ibunya menunggu sampai jalan di depan rumahnya menjadi sepi agar mereka dapat bertemu Nabi Muhammad SAW tanpa diketahui orang. Pada malam harinya, diajaklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah Arqam radhiyallahu an untuk menjumpai Rasulullah. Setelah keduanya bertemu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu segera memeluk Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW, keduanya menangis, dan para sahabat yang hadir di tempat itu turut menangis karena terharu melihat keadaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memperkenalkan ibunya, Ummu Khair, kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah ibu saya. Berdoalah untuknya dan bujuklah dia agar mau memeluk Islam." Kemudian Rasulullah SAW mendoakan hidayah untuknya dan mengajarkan tentang agama Islam. Dan saat itu juga ibunda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam. Apa hikmah dan motivasi dari kisah ini? Bagaimana seseorang tahan berjam-jam berusaha seolah-olah tak mengenal lelah? Apa pula rahasia sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berani mengorbankan jiwa dan raganya? Kekuatan apa yang mendorong beliau secara fisik dan tangguh secara mental, sedangkan segelintir manusia yang lain banyak yang mengeluh meratapi kehidupannya? Kekuatan itu bernama cinta. Sungguh, cinta dapat merubah rasa pahit menjadi manis, debu menjadi emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi istana, derita menjadi nikmat, dan amarah menjadi anugerah. Cintalah yang mampu melunakkan besi, menghancurkan batu karang, membangkitkan semangat yang mati menjadi hidup kembali. Cinta yang melahirkan harapan dan pengabdian untuk beliau persembahkan demi tegaknya syariat Allah dan Rasulnya di semesta raya ini. Inilah sesuatu yang sangat besar yang seharusnya juga berada pada diri kita untuk meneladani akhlak Rasulullah dan akhlak para sahabat dan kecintaan para sahabat Rasulullah SAW untuk cinta kepada Rasulullah meskipun mereka mengorbankan diri mereka, jiwa mereka, harta mereka untuk berada di garda terdepan
untuk membela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, umat yang terbaik, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada para sahabat Rasulullah, untuk bisa meneladani daripada akhlak-akhlak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.